Baik, selamat pagi. Kita lanjutkan untuk perkuliahan Sistem Informasi Manajemen. Ya, Untuk selamat pagi, hari Pak. ini kita akan bahas tentang pengelolaan layanan dan infrastruktur sistem informasi. Ya. Oke, mengelola layanan dan infrastruktur sistem informasi. Nah, di sini coba kita bahas tentang landscape kompetisi bisnis yang berpengaruh terhadap kebutuhan infrastruktur. Kebutuhan infrastruktur dari sistem informasi, ya. Kemudian pengelolaan organisasi infrastruktur sistem informasi. Baik. Nah, uh, bisnis di bidang sistem informasi ini ya, pasti sangat mengandalkan yang namanya infrastruktur sistem informasi, ya, atau infrastruktur digital. Ya. Pendek katanya adalah infrastruktur ini perangkat keras, perangkat lunaknya, ya, terus penyimpanannya. Jadi apa yang kita pakai sehari-hari, yaitu smartphone gitu ya, perangkat-perangkat cerdas, itu merupakan infrastruktur penunjang, ya, infrastruktur penunjang, infrastruktur sistem informasi, gitu ya. Jadi infrastruktur eh, yang asalnya pendukung, sekarang kita coba kita coba dorong untuk menjadi satu infrastruktur utama, gitu. Ya, nantinya dari infrastruktur itu bisa mendukung adanya atau penyediaan pengambilan keputusan, proses bisnis, terus strategi bersaing, ya. Nah, infrastruktur yang dimaksud itu dari mulai perangkat kerasnya, perangkat lunaknya, penyimpanannya, jaringannya, data centernya, dan lain-lain, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dari mulai hardware, software, storage itu penyimpanan, jaringannya, networkingnya, data centernya, ya. Karena eh, bahwa bisnis ke depan ini akan sangat dipengaruhi oleh data center, ya, sangat dipengaruhi oleh data center. Misalnya seperti ini, swalayan-swalayan sekarang sudah menawarkan istilahnya kartu anggota, ya, kartu member dengan berbagai apa namanya gimmick. Dia akan dapat diskon berapa persen gitu ya. Nah, itu dimaksudkan untuk mengkoleksi data pelanggannya, gitu ya, data pelanggan. Jadi retail dia akan mengumpulkan data pelanggan. Dengan mengelola data pelanggan, maka bisa dipastikan bahwa dia akan bertahan di bisnisnya. Kenapa begitu? Nah, ini kita bahas ya. Kenapa dia bisa bertahan? Nah, bisa dipastikan bahwa kedepannya perusahaan atau institusi yang memang mampu mengelola eh, datanya itulah yang akan menjadi pemenang, ya. Oke, kita lihat tantangan infrastruktur sistem informasi. Apa sih yang menjadi tantangannya, ya? Misalkan tantangannya adalah meningkatnya penggunaan energi. Betul ya? Meningkat penggunaan energi. Kita setiap hari menggunakan gadget, kita setiap hari menggunakan komputer, tentunya tidak lepas dari adanya penggunaan energi listrik, ya. Kemudian banyaknya data yang diolah, betul bahwa data banyak diolah. Kita sekarang tergantung pada data, ya, lintas data, kuota, ya. Nah, itu berarti kalau kita menggunakan komputer, menggunakan ini pengaruh kepada kebutuhan storage-nya.
Kemudian ruang informasi yang semakin terbatas, ya, ruang infrastruktur sistem informasi yang semakin terbatas. Dulu mungkin kita merasa sangat luas dengan storage 32, gitu ya. Tapi seiring perkembangan zaman, 32 ini sudah semakin menipis, ya, semakin tergerus, data semakin besar yang di-download, sehingga dibutuhkan ruang yang lebih besar, gitu ya. Apalagi kalau digunakan handphone ini kita gunakan untuk berbisnis, tentunya lalu lintas data ini semakin besar, ya, yang artinya ruang penyimpanan pun membutuhkan semakin besar, ya. Oke, kemudian permintaan kebutuhan teknologi yang bisa berubah secara cepat, ya. Hari ini kita dengan Android versi A, mungkin besok atau lusa sudah versi Z, gitu ya. Nah, standarnya hari ini mungkin A dengan M, tapi yang berikutnya standarnya mungkin Z, tapi mungkin juga dengan teknologi yang terbaru, ya. Dan begitu seterusnya. Kemudian tren teknologi membuat masa pakai dari infrastruktur menjadi tidak update, ya. Makanya ini harus update terus, ya. Harus update terus. Sekarang kalau dulu orang jualan di pinggir jalan itu udah dijamin aman, laku, gitu ya. Tapi sekarang kita tidak nongkrong di pinggir jalan pun bisa laku. Kenapa? Karena tren teknologi menggunakan media sosial sebagai lahan untuk pemasarannya, ya. Walaupun kita tidak punya toko sekalipun, kita masih bisa melayani, kita bisa berinteraksi dengan pelanggan, ya, jual beli dan lain-lain. Oke, tren. Kemudian ada komputasi awan, cloud computing. Nah, cloud computing ini bahwa kita menyimpan segala sesuatunya di internet, ya, menyimpan segala sesuatunya di internet, gitu. Sehingga baik data, baik produk jualan kita ini disimpan sepenuhnya di internet, ya. Semuanya di internet. Ya. Jadi kita tinggal pakai. Nah, tidak cuma sekedar menggunakan aplikasi ini, tapi cloud computing juga melayani istilahnya cloud office atau virtual office, ya. Jadi kita punya kantor di virtual, kita punya kantor di cloud, ya. Kita tidak perlu sewa gedung untuk perkantoran, tapi di cloud sudah menyediakan. Kita berapat bisa seperti ini dengan Zoom, dengan layanan video conference, ya, apapun produknya, itu bisa dilayani, ya. Nah, oke, karakteristik dari cloud computing. Kita lihat karakteristiknya seperti apa. Nah, pertama adalah on-demand self-service. Segala sesuatunya self-service, ya. Kemudian rapid elasticity, broad network access, resource pooling, dan measure service, ya, measure service. Oke. Hey, model layanan dari cloud computing, ya. Ada di sini layanannya ada SaaS, PaaS, dan PaaS. Di sini berbagai aplikasi, ya, bisa Salesforce, Google Doc,
dan aplikasi software lainnya, kemudian infrastruktur operating sistemnya, web servernya, database, programming dan lain-lain. Di sini macam-macam. Ya. Penyimpanannya bisa di dalam storage, bisa di dalam CD, ya. Di sini ada firewall dan lain. Ini model layanan dari cloud computing. Ya. Jadi macam-macam di cloud computing ini. Ada sekian banyak infrastruktur yang kita gunakan, ya. Nah tipe-tipenya ada yang private, ada yang public. Kalau private misalkan diibaratkan adalah seperti ini digambarkannya, ya, bahwa di sini ada availability, capital expending, terus owned by client, ya, bahwa ini dimiliki oleh kliennya, ya, penambahan efisiensi, privasi, kontrol, centralized, security, ya. Dan ada juga yang public cloud, ya. Public cloud berarti segala sesuatunya diakses bersama, ya. Cloud public, ya. Nah, di sini ada operational expenditure, kemudian standardized, flexible, elastic, fast, easy setup, ya. Biasanya untuk yang public ini dimiliki oleh service provider, ya, service provider. Dia memiliki penyedia layanan yang emang dibuka untuk umum, bisa diakses publik, ya, disewakan. Tapi kalau yang private ini lebih ke arah kebutuhan internal saja, private aja, ya, perorangan. Oke, kemudian mengelola cloud computing, ya, mengelola cloud computing. Nah ini, oke, gambarnya sedikit hancur, nggak apa-apa. Cloud computing di situ ada availability, ya. Ini memastikan bahwa layanannya tersedia, ya, memastikan layanannya tersedia, kapasitasnya, dukungan personalnya, dukungan infrastruktur dan lain-lain itu tersedia. Kemudian scalability ini adanya evaluasi, ya, sejauh mana bahwa penyedia ini memenuhi kebutuhan bisnis, ya, scalability. Kemudian viability ini memastikan kelangsungan, ya, kelangsungan hidup dan stabilitas penyedia layanan, ya, viability. Kemudian security and privacy, nah ini memastikan bahwa layanannya aman, ya, private, gitu, privasinya terjaga, data tidak di-share ke cloud, ke yang lain, tapi data benar-benar di-keep aman, ya, hanya untuk private saja. Okay. Kemudian diversity, keberagaman dari penyedia layanan, ya. Kemudian openness, interoperability, kemudian cost, ya. Ini mengelola cloud computing, ya. Nah ini cost harus kita menyeimbangkan, ya, manfaat dan biaya, gitu. Nah, ini dari segi cloud computing, ya, mengelola cloud computing. Oke, nah keuntungannya bahwa cloud computing ini menawarkan sekian banyak cara bisnis, ya.
menawarkan sekian banyak cara bisnis. Nah, jadi secara infrastruktur sudah coba di-handle semuanya secara cloud, gitu ya, secara cloud. Nah, model layanan cloud ini berbeda ya dengan tren yang lain, karena di situ juga ada infrastruktur tersendiri, ya. Semuanya orientasinya pada layanan, ya, arsitekturnya pada layanan. Jadi kalau cloud ini, kalau e-commerce itu kan jual barang, tapi kalau cloud dia lebih ke arah layanan saja, service saja, ya. Contohnya tadi misalkan Google Doc, karena kebutuhan kita untuk melakukan pekerjaan kantoran gitu ya, bikin surat, terus mendata. Nah ini Google Doc atau Office yang cloud, dia itu sangat bermanfaat, ya, layanannya sangat bermanfaat. Kemudian ada grid computing untuk membantu menyelesaikan komputasi yang besar, ya. Kemudian ada content delivery network untuk meningkatkan kinerja aplikasi. Kemudian IP conversion ini untuk mentransmisikan komunikasi audio dan video di internet. Ya. Nah, jadi boleh dibilang bahwa cloud computing ini sangat-sangat lengkap, ya, untuk bisa digunakan mendukung bisnis. Oke. Nah, service oriented arsitektur seperti ini. Kita buatkan arsitekturnya, service oriented arsitektur. Jadi kita pecah menjadi beberapa komponen dari mulai service, ada proses credit card, ship produk, ya. Ini pengiriman produk, kemudian display-nya, kemudian display dari inventory-nya, kemudian display dari sales-nya. Ya. Kemudian dari aplikasinya, kalau yang proses pengiriman, display produk dan inventory menggunakan aplikasi yang berbasis e-commerce. Ya. Kalau yang dari keempat ini juga untuk sales-nya ada point of sales system. Ya. Kemudian dari display produk dan display sales, display inventory ini ke digital dashboard. Jadi kita punya digital dashboard untuk mengetahui produk apa yang didisplaykan, terus stoknya berapa, salesnya bagaimana, gitu ya. Ini ada digital dashboard. Nah, sebetulnya yang si produk ini, pengiriman produk ini bisa juga masuk ke dashboard, sehingga pelanggan itu bisa mengetahui, bisa trace barangnya sudah sampai mana, gitu ya. Kalau tidak bisa di-trace, maka dikhawatirkan bahwa produk kita tidak terdeteksi sudah sampai mana. Gitu. Nah, ini digital dashboard. Oke. Nah, manfaat dari service oriented ini pertama adalah reusability, ya. Prinsip utamanya reusability. Reusability, oke, reusability. Bahwa layanannya bisa digunakan secara ulang-ulang gitu ya, dalam banyak aplikasi yang berbeda. Kemudian interoperability, ini sebuah layanan yang bekerja dengan yang lainnya. Ya, jadi layanan yang bekerja secara paralel dengan layanan lainnya. Ya. Componentization ini sebuah layanan yang dia sederhana dan modular. Ya. Oke. Kemudian ada grid computing. Grid computing ini untuk melakukan perhitungan data yang besar, gitu ya, yang besar. Nah,
bisa jadi bahwa aplikasi-aplikasi web yang saat ini berjalan booming ini menggunakan grid computing, ya. Di situ ada jaringan yang besar kecil semuanya menjadi satu, gitu ya. Semuanya berkorelasi. Nah, ini untuk memecahkan masalah, memecahkan bagaimana transmisi atau pengiriman data dan lain-lain, ya. Dan semuanya dikerjakan oleh komputer. Nah, ini grid computing. Kemudian content delivery network. Ini jaringan pengiriman konten, ya, jaringan pengiriman konten. Nah, biasanya kalau secara jarak geografis bahwa pengguna dengan server ini semakin jauh, ya semakin lama waktu yang dibutuhkannya, ya. Tapi kalau kita menggunakan tadi cloud computing dengan content delivery network ini menjadi tidak terasa, ya. Jarak ini menjadi tidak menjadi kendala, ya, waktu yang lama. Ya, bayangkan kalau misalkan wartawan-wartawan yang di luar negeri harus menggunakan atau harus mengirim laporannya dengan cara yang lain, tidak dengan content delivery, maka itu akan menjadi sangat merepotkan, ya, karena dia harus bolak-balik, balik lagi ke tempatnya, terus ke kantor untuk produksi beritanya dan lain-lain, gitu, ya. Makanya digunakan content delivery network, ya. Oke, kemudian convergency computing, ya, dan telecommunication. Nah, convergent computing dan telecommunication ini tumbuh untuk membantu memenuhi kebutuhan jalur komunikasi dan computing, ya, yang beragam. Nah, ya. Bahwa pengiriman data dan suara ini, audio video ini menggunakan IP protokol, ya, IP protokol atau IP convergent, ya, untuk mengatur lalu lintas datanya. Nah, makanya yang sekarang yang banyak digunakan voice over IP. Nah, voice over IP. Nah, konsep yang bahwa voice over IP ini asalnya digunakan untuk telepon menggunakan jaringan internet. Namun kalau sekarang kita perhatikan, kita menelpon lewat aplikasi WhatsApp. Nah, ini kan secara prinsip bahwa kita menggunakan kuota, kita menggunakan koneksi IP, ya, internet protokol, gitu. Handphone kalau bisa dia ke internet, itu berarti sebetulnya handphone di dalamnya sudah mempunyai IP address, ya. Nah, coba kalian periksa bahwa di dalamnya ada IP address. Nah, itu artinya bahwa komunikasi voice lewat handphone atau ini dengan kuotanya, gitu ya, atau kalian telepon dengan WhatsApp, itu sebetulnya sudah seperti voice over IP, kalian telepon menggunakan VoIP, gitu ya. Kalian telepon menggunakan VoIP, ya. Kemudian video conference, ya,
over IP. Nah, ini video conference juga sama ya, seperti ini video conference itu menggunakan IP. Saya dengan jaringan saya sendiri di laptop misalkan terhubung ke internet, berarti ini ada IP-nya ya, dan kalian pun di rumah sama ada IP-nya. Nah, ini seperti ini ya implementasinya. Oke, kemudian ada green computing. Green computing ini mencoba bahwa menggunakan sumber daya komputasi ini yang lebih punya dampak lingkungannya yang paling sedikit gitu ya, paling sedikit, karena dikhawatirkan bahwa dampak lingkungan negatif yang besar ini akan merusak gitu ya. Misalkan dari sisi baterainya ya, sisi jadi kalau baterai masih menggunakan karbon timbal, nah itu dirubah, diganti gitu ya, diganti. Nah, ini mencoba untuk lebih efisien ya. Kemudian adanya semacam pendingin untuk menggunakan virtualisasi ratusan server gitu ya, hanya dengan beberapa komputer mainframe ya, komputer yang punya kecepatan tinggi mainframe. Kemudian sumber daya komputasi dalam organisasi ini juga jarang dimanfaatkan ya. Nah, untuk yang green computing tujuannya hampir sama dengan konsep-konsep yang lain ya, green building misalkan. Nah, ini green computing ini tujuannya supaya lebih efisien dan mengurangi dampak lingkungan. Itu saja. Oke. Oke, ada yang perlu ditanyakan dulu, mangga silakan. Yang berikutnya ada materi yang lain. Oke, silakan barangkali ada pertanyaan dulu. Oke, saya pikir karena sudah pernah di-share linknya, saya menggunakan link yang itu, jadi jam 9.30 saya coba buka roomnya saja. Jadi silakan kalian join aja di link yang itu ya. Linknya sama, jadi silakan join di jam-jam tertentu ya. Oke, silakan barangkali ada yang perlu ditanyakan, mangga. Pak. Ya. Ini Fani Aprilia pakai akunnya kakak. Namanya Fani Aprilia. Oh. Oke. Nanti sementara absen di grup dulu aja ya. Kalau bisa akses ke LMS silakan untuk absen di sana, tapi kalau misalkan belum ada, belum tersedia, silakan absen di grup dulu aja. Ya. Nanti saya coba akomodir ke LMS-nya. Oke, begitu ya. Oke, ada yang lain mangga silakan. Nanti rekamannya seperti biasa saya upload di YouTube ya. Untuk yang kemarin karena kendala jaringan saya belum sempat untuk upload rekamannya. Tapi mudah-mudahan kedepannya jaringan sudah lancar di tempat saya, coba saya upload. Ya, jadi kalian yang memang terkendala atau yang lain hal untuk bisa
gabung di Zoom seperti ini, kalian bisa lihat di YouTube ya. Oke, mangga barangkali ada yang perlu ditanyakan terkait pengelolaan layanan infrastruktur dari sistem informasi ya. Nah, tujuannya adalah pengelolaan infrastruktur sistem informasi ini kalau katakan awal-awal dari perkembangan komputer, bahwa komputer, internet dan lain-lain itu hanya menjadi pendukung saja dari bisnis gitu ya, dari institusi. Nah, sekarang sudah mulai beralih bahwa komputer ini menjadi satu perangkat utama gitu ya, perangkat utama. TIK ini menjadi perangkat utama dari bisnis gitu. Makanya bagaimana infrastrukturnya bisa kita kelola dengan sangat baik gitu ya. Nah, jenis dari TIK itu sendiri, perangkat-perangkatnya ya, jangan terfokus pikiran kita hanya pada komputer saja, komputer yang di kantor, komputer yang di kampus, atau komputer yang di rumah gitu ya. Jangan difokuskan ke situ. Tapi TIK ini apa yang kalian pegang setiap hari ya, gadget, smartphone, itu adalah perangkat-perangkat TIK ya. Aplikasi-aplikasi yang kalian gunakan, banyak aplikasi yang sifatnya cloud, menyimpan data di luar ya, storage-nya di luar gitu. Barangkali kalau kalian coba akses office-nya, di situ ada OneDrive gitu ya. Kalau kalian menggunakan Google Doc juga di situ ada Google Drive gitu. Nah, itu tempat-tempat penyimpanannya ya. Mereka mencoba untuk share resource, share sumber daya penyimpanan dengan kita, supaya kita benar-benar memaksimalkan infrastruktur dari sistem informasi ini. Nah, akhirnya kalau kita menggunakan perangkat-perangkat tersebut, aplikasi tersebut, kita sudah seolah-olah sudah menggunakan layanan cloud computing ya, cloud computing. Nah, sebetulnya pada prinsipnya itu kalau kita adopsi menggunakan aplikasi yang berbasis web ya, itu juga kita sudah berada di posisi menggunakan cloud computing ya, karena datanya, aplikasinya ada di server di luar ya gitu. Itu sudah cloud computing, hanya versinya yang memang sistem informasi yang khusus ya untuk aplikasi kita. Sedangkan cloud computing dalam arti yang global, bahwa segala sesuatunya kita menggunakan internet gitu. Layanan-layanannya kita sudah menggunakan internet. Jadi rapat pun ya secara virtual, pekerjaan dilakukan secara virtual dan lain-lain ya. Rapat juga ya kita lakukan secara virtual. Oke, silakan barangkali ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, perkuliahannya saya akhiri ya. Silakan nanti ditunggu saja bahwa rekamannya akan saya upload di YouTube ya. Linknya akan saya share di grup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak.